Mau bahagia enggak? Mau nyaman enggak hidup? Udah ada tuntunannya, sudah ada yang mengajarkannya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kenapa hidup kita sulit, penuh dengan kegelisahan, ya, karena kita tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai petunjuk dalam hidup kita. Walaupun Rabiul Awal sudah berakhir, tapi keteladanan, kemuliaan, akhlak Nabi tidak akan pernah berakhir hingga akhir zaman. Semakin digali, semakin dahsyat kepribadian, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak cukup waktu kita membahas Nabi. Kemuliaannya, kehebatannya di dunia memberikan teladan, di akhirat dia memberikan syafaatul uzmah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi setiap aktivitas kita, kembalikanlah urusan kita kepada Allah melalui Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada pagi hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan masjid yang mulia ini kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minal dhulumati ila nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu lalu juga kita melewati fenomena alam, yaitu terjadinya gerhana bulan. Di dalam surat Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa min ayatil lail wan nahar wasyamsu wal qamar
la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah adanya malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian menyembah matahari, janganlah kalian menyembah bulan, tapi sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan itu semua jika kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diingatkan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Sungguhnya matahari dan bulan duanya merupakan di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya gerhana matahari ataupun gerhana bulan bukan karena adanya kematian seseorang ataupun lahirnya seseorang, tapi itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu di zaman Nabi bertepatan dengan wafatnya anaknya Ibrahim. Nabi sedih dan tidaklah keluar dari lisannya kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata tidak ada kaitannya dengan wafatnya ataupun kelahiran seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, jika kalian melihat hal itu, apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, fad'ullah, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak doa, karena kita nggak tahu gerhana itu bisa selesai atau enggak. Jangan-jangan dia bisa bertahan terus gelap. Ini mengingatkan kita, kekhawatiran kita, takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wakabbiru, banyaklah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha agung, maha besar adalah Allah. Semua makhluknya kecil, manusia kecil dan seterusnya. Kemudian wasallu, dirikan salat, baik yang wajib maupun salat gerhana bulan maupun gerhana matahari, khusuf dan kusuf. Dan salatnya lebih panjang dibandingkan salat-salat lainnya. 2 rakaat, 4 kali Al-Fatihah, 4 kali rukuk. Bacaannya disunnahkan untuk membaca bacaan yang panjang. Dalam surat Al-Baqarah kita bacanya, ya, dan surat-surat lainnya. Bahkan rukuknya kita juga lebih panjang dari biasanya. Ada yang menyebutkan sampai 200 subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Rakaat berikutnya ya lebih pendek daripada yang pertama, rukuknya, sujudnya 100 kali, 50 kali dan seterusnya. Intinya kita takut kepada Allah, banyak mengagungkan Allah, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendirikan salat. Wa tasaddaqu, berbagi harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu dapat mencegah kita daripada musibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teruslah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, damai dan indah di bawah naungan Al-Quran. Ini karya buku saya. Kalau ada yang mau beli nanti harganya 75.000, ya. Silahkan, mudah-mudahan menjadi amal jariah, menjadi manfaat untuk kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Thaha Allah mengingatkan ayat 123-nya,
fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadillu wa la yashqa. Jika datang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah petunjuk itu, Al-Qur'an. Jika kalian memegang Al-Qur'an itu, petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian tidak akan celaka dan sesat selama-lamanya. Siapa yang menjamin? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya saat lihat gerhana, apa yang harus kita lakukan? Itu petunjuk Allah, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma tamassaktum bihima." Aku wasiatkan kepada kalian dua hal. Manakala kalian memegangnya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua sunnah rasulih, yang kedua adalah hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pegang dua-duanya. Mau selamat enggak? Mau bahagia enggak? Mau nyaman enggak hidup? Udah ada tuntunannya, sudah ada yang mengajarkannya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kenapa hidup kita sulit, penuh dengan kegelisahan, ya, karena kita tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai petunjuk dalam hidup kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Ini 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Sebelum terjadi apapun itu, Allah Subhanahu wa taala sudah Maha mengetahui. Bahkan saat kita belum dilahirkan 50.000 tahun sebelumnya, Allah tahu apa yang akan terjadi. Dan Allah Maha tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan dalam usia kita, di dalam kandungan orang tua kita, makanya doa-doanya berbeda itu. Sebelum mendapatkan keturunan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Agar mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah dan mendapatkan pasangan yang baik. Al-khabithun lil khabithat, at-tayyibun lit tayyibat. Orang yang buruk ketemunya orang buruk, orang baik ketemunya akan mendapatkan orang baik. Minta kepada Allah, kemudian mendapatkan keturunan anak yang saleh dan salehah. Kemudian saat mengandung usia 4 bulan, ya, saat mengandung usia 4 bulan, 120 hari 120 hari itu sudah ditentukan ajalihi, wafatnya, rizkihi, rezekinya, syaqiyun au sa'idun, kondisinya nanti dia celakanya, kesusahannya, kesulitannya, ataupun kebahagiaannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa, ada orang yang syukuran, doa di 4 bulanan itu, doa kepada Allah agar kalaupun nanti wafat yang akan datang, ya, yang jelas agar Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umurnya. Nah, ini doa. Kemudian juga kalaupun wafat dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah. Ini pada diem semua nih, saya doang yang ngomong nih. Jamaahnya masih ada apa enggak nih? Masih banyak nih ya. Nah, ini kabar gembira nih, alhamdulillah. Walaupun dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis maulid Nabi, meskipun yang hadir
itu ngobrol, kemudian juga dia makan, kemudian juga ini ada tipe-tipenya nih orang dalam majlis nih, majlis ilmu ada 3 nih. Yang pertama mendengarkan, mendengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada yang kedua adalah mendengar, kannya hilang, mendengar, masuk kanan, keluar kanan, mantul dia, mantap betul dia, mantul dia. Kemudian yang ketiga terdengar, ya, zikir-zikir, nunduk-nunduk, lama-lama tidur. Alhamdulillah. Saya mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya nih ya. Jadi memang nikmat habis subuh ngapain aja enak, bener gak? Apalagi dingin-dingin nih ya, luar biasa. Nah jadi yang dengar, yang nggak paham Ustadz nih ngomong apaan, ya kan? Kemudian yang tidur khusyuk selama di majlis ilmu, majlis zikir, majlis maulid Nabi, insya Allah semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Yang paling enak itu belajar sambil makan. Pelajaran gak masuk, yang penting makanan masuk. Ini gak ada makanan nih, air putih doang bening ya. Nah itu jamaahnya nikmat. Kita kalau habis makan ngantuk atau makin kuat? Ngantuk. Berarti ada yang salah yang kita makan. Ya, makannya 3 bilangnya 2 ya. Ada yang salah, ada yang keliru. Coba mobil itu kalau bensinnya habis kita ngapain? Diisi, ya kan? Habis diisi ngapain deh? Diistirahat tuh, benar nggak? Kita diistirahat dah, udah diisi, udah penuh, udah kenyang, udah istirahat dah. Begitu nggak? Justru diisi supaya gerak, benar nggak? Diisi supaya bisa digunakan. Kita habis makan kan ngantuk, benar nggak? Bukan salah makanannya yang terlalu banyak kita makan, benar nggak? Kebanyakan. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka orang-orang yang berlebihan. Sebenarnya menjadi kekuatan kita, tapi karena kebanyakan akhirnya jadi ngantuk, benar nggak? Ini belum makan aja udah ngantuk, apalagi makan ya. Gak apa-apa kalau yang nggak tahu diri, terusin aja istirahatnya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, balik lagi nih, bahwa Al-Quran ini penuh dengan keberkahan Allah turunkan. Kemudian dalam kehidupan kita juga Allah tahu apa yang akan terjadi di usia ya 120 hari sudah ditentukan. Doa kepada Allah agar dia selamat, agar rezekinya banyak, agar dia mendapatkan kebahagiaan. Kalaupun diuji, dia sabar. Saat diuji sabar, saat dia mendapatkan nikmat bersyukur. Ayyukum ahsanu amala. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Hebatnya orang beriman saat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sabar. Saat mendapatkan nikmat dia bersyukur. Kehidupan begitu aja udah. Kalau iman kita lagi naik, itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan husnuzan. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Udah nikmat. Bahkan tingkatannya menurut ulama, tingkatan yang paling rendah menghadapi musibah, ini kata ulama nih luar biasa, bukan kaleng-kaleng nih ya, bahwa saat ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap yang paling bawah adalah sabar. Paling bawah itu sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Jadi saat datang musibah kepada kita, ujian, apa yang terjadi? Maka kita sabar dulu sebentar, sabar, tahan sebentar. Kemudian
kita minta solusi dari Allah melalui salat. Kalau ada masalah, salat, datang kepada Allah. Seperti Nabi Zakaria ingin mendapatkan keturunan yang saleh, dia beribadah kepada Allah. Salatnya masih diri, salatnya belum selesai, tapi doanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah, hanya kepadamu lah kami meminta. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan kita raih apa yang kita inginkan. Idza amilta ma urid a'taituka ma turid. Jika kalian melakukan apa yang aku mau, aku akan berikan apa yang kalian mau. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi, walaupun kita sudah melewati bulan Rabiul Awal lahirnya, wafatnya, hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Rabiul Awal sudah berakhir, tapi keteladanan, kemuliaan, akhlak Nabi tidak akan pernah berakhir hingga akhir zaman. Semakin digali, semakin dahsyat kepribadian, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak cukup waktu kita membahas Nabi. Kemuliaannya, kehebatannya di dunia memberikan teladan, di akhirat dia memberikan syafaatul uzmah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Makanya saat kita melewati hidup ini, dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar atas ujian, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau Nabi itu, orang berbuat jahat kepada Nabi dibalas dengan kebaikan. Bisa nggak kita kayak gitu? Gak ada yang jawab nih. Bisa nggak kira-kira kayak gitu? Pernah nggak kita begitu? Orang berbuat jahat nih, kita balas dengan kebaikan. Pernah? Kita doain, pernah? Doain dia. Ya kalau kita kesel sama orang yang belum wafat jangan dikubur, ya. Ini main dikubur aja. Doain agar dia celaka, jangan. Doain agar dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Doain agar dia mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Rela nggak kita? Rela nggak? Ridho nggak? Bener begitu? Orang yang kita kesel ada nggak di sini? Kanan kiri coba, mungkin mirip-mirip orangnya, ya. Nah ini masalah hati. Susah ngelihat orang senang, senang ngelihat orang susah. Tetangga beli mobil baru, kita yang nyesek. Benar nggak, Bu? Ibu-ibu nggak ada yang jawab nih, ya. Jadi itu adalah harus kita kelola dalam hati kita. Kemudian bukan hanya itu, kita doain, kemudian apa? Lebih dahsyat lagi, kita kasih hadiah. Pernah nggak orang yang kita kesel karena dibully kita, fitnah kita, jelekin kita di depan di belakang kita, tanda kutip membunuh kita, apa yang terjadi? Kita bisa nggak doain dia? Kemudian kita kasih hadiah, kita kasih dia duit, bisa nggak? Kalau udah bisa, rasanya Nabi banget. Cobain kalau nggak percaya. Itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada orang itu, ya, ulama nih, dia meneladani Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga termasuk keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dia punya tetangga. Tetangganya ini bukan orang Islam. Itu hobinya itu membuang kotoran atau aliran spiteng itu, ya, diarahkan ke kamar ulama tetangganya. Itu dikirimkan tuh, ya, kotorannya, alirannya dan sebagainya nyampe ke kamarnya. Kita pernah kayak gitu loh sama tetangga. Kemudian kalau itu terjadi, apa yang kita lakukan? Marah nggak? Marah nggak kira-kira? Nah ini bedanya kita dengan dia. Nah kemudian dia nggak pernah marah, kotor dibersihkan, kotor dibersihkan, kotor dibersihkan. Akhirnya yang marah siapa? Yang marah tetangganya sendiri.
Makanya orang yang berbuat zalim kepada kita, ya, orang yang berbuat zalim kepada kita itu jangan dibilang nggak pakai modal. Dia pakai modal kesabaran, ya kan? Modal dongkol, ya kan? Dan sebagainya. Akhirnya dia marah, datang tuh ke ulama itu. Kamu ini kan selama ini saya zolimi, benar gak? Makanya orang zolimin, orang bully, orang fitnah, diamin aja, capek sendiri dia. Ya kan, minta direspon, minta ini dan sebagainya. Nah ini akhlak yang mulia. Anda ini kan selama ini kayak saya jahati, saya zolimi dan sebagainya. Kenapa kamu gak marah? Anda gak marah, bingung dia. Bahwa dia menyampaikan, saya teringat hadis Nabi Muhammad SAW, lagi-lagi mengikuti sunnah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, niscaya dia memuliakan tetangganya. Mungkin saya nggak punya harta banyak, nggak ada yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan dengan kesabaran saya atas perilaku tetangganya ini menyebabkan dia bisa memuliakan tetangganya. Masya Allah, luar biasa. Gara-gara inilah tetangganya masuk Islam. Tidak sempurna iman seseorang, dia tidur dalam kondisi kenyang, sedangkan tetangganya dalam kondisi lapar. Di antara kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun sudah tua, istrinya sudah tua, sulit mendapatkan anak, gak mungkin rasa-rasanya dia punya anak. Apa yang terjadi? Dikabulkan doanya oleh Allah, dia mendapatkan keturunan yang saleh. Lantaran apa? Di antara banyak amalnya, salah satunya adalah memuliakan tamunya. Hal ataka hadithu Dhaif Ibrahim al-Mukramin? Sudah datang belum cerita bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamunya? Nabi cerita kepada sahabat, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu, kita memuliakan tamu enggak? Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan tamu. Tamu datangnya di atas jam 12 malam. Pernah kita menerima tamu di atas jam 12 malam? Itu namanya tamu gak diundang, alias maling, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam gak tanya Anda siapa, mau ketemu siapa, keperluan Anda apa, dan sebagainya. Yang ada Nabi Ibrahim memuliakannya, bahkan menyembelih kambingnya, membuatkan gulenya, diberikan kepada tamunya. Pada saat diberikan, ternyata tamunya itu nggak nyentuh bumi kakinya. Dilihat belakangnya bolong, sundul bolong, bukan, ya. Tapi malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira bahwa istrinya akan mendapatkan keturunan. Masya Allah, muliakan tamu. Nih ada lagi nih, Habib yang ada di Jakarta. Ini kisah nyata nih. Jangankan menyakiti saudara, keluarga, tetangga nih ya, maling aja gak mau disakitin nantinya. Bayangin, maling, tahu maling, dia ngerampok ke rumahnya. Anda mau ngapain? Anda ini siapa? Maling. Oh yaudah, saya juga maling, ya kan? Anda mau nyari apa di sini? Anda mau emas, mau harta, saya bantuin cariin posisinya ada di mana. Orang rumah dia, bener gak? Itu rumah dia, dianterin. Mau emas, mau harta, apa yang diinginkan dia bawa tuh semua, bawa. Saking banyaknya dia bingung gitu, bawanya naik apaan. Akhirnya di bawah tuh ada kendaraannya, dulu masih delman. Ini kuncinya, bawa semua. Alhamdulillah, dibawa itu semua. Ngadu ke bosnya nih, ya alhamdulillah di Solo ada maling juga, dipersilakan saya ambil, ya kan? Kamu ngambil mencuri di mana? Itu rumah yang pojok, kira-kira begitu. Itu rumah Habib, kamu ngapain curi di sana? Balikin lagi, datang. Habib, mohon maaf ini anak buah saya salah ngambil, salah nyolong nih ya. Balikin ini.
pantang kata Habib turunan Nabi setiap mengeluarkan harta yang udah diberikan itu jangan diambil lagi. Kemudian sebelum Anda minta maaf, saya maafkan. Masya Allah. Ada model orang begini? Ada nggak? Saya mau curi rumahnya, ya kan? Ada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dalam perang, ini perang nih. Perang kan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saat dia mau tebas musuhnya itu nggak jadi. Lantaran apa kira-kira? Gara-gara Ali bin Abi Thalib ini diludahin, ya, diludahin oleh musuhnya. Ini musuh berani banget. Kalau kita orang yang nggak kondisi lagi perang aja kita ludahin, kita mau bantai dia, benar nggak? Apalagi kondisi perang mau ditebas diludahin. Justru Ali bin Abi Thalib dia nggak jadi bunuh dia. Kenapa? Kalau dia bunuh dia karena pertama alasannya perang perintah Allah dan Rasul, orang yang dizalimi boleh diperangi, zaman dulu begitu. Kemudian kalau saya bunuh lantaran diludahin, saya khawatir hal itu saya lakukan karena saya emosi, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan apa yang terjadi. Akhirnya dia memeluk Islam. Dalam perang aja ada aturan, ada aturannya. Niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pezina dulu zaman Nabi ngaku kepada Nabi dia zina. Ada Nabi jaga dulu anaknya sampai kandungannya sempurna, sampai lahir, rawat dulu, sudah mantap, sudah oke, baru dia dirajam. Ada sahabat nyambitnya itu marah-marah lah kayak gitu. Tahuilah bahwasanya ini wanita ini yang tobat kepada Allah mampu menghapuskan kesalahan dosa orang-orang yang ada di Madinah. Jadi nggak sembarangan. Dulu Ali bin Abi Thalib juga saat memanggil pembantu nih, ya bukan menteri ya, menjadi khalifah pada saat itu, pembantu rumah tangga, anggap dipanggilnya Ahmad, dicari ke dalam rumah dan sebagainya. Ternyata dia ada di dalam kamar, dibuka ada dia, lagi ngopi dia, misalnya gitu, lagi duduk santai ini. Kamu dengar panggilan saya nggak? Dengar. Kenapa kamu nggak menyaut panggilan saya? Ini khalifah ya, pemimpin rumah tangga, bukan menterinya. Menteri aja bisa dipecat, benar nggak? Ini rumah tangga, asisten rumah tangga, dipanggil oleh Ali bin Abi Thalib, dia nggak nyaut. Kenapa kamu nggak menyaut panggilan saya? Saya mau ngetes, Anda sabar nggak? Masya Allah. Ada yang begini pembantu. Udah kita pulangin udah. Kampungnya selama-lamanya kalau bisa kita pendem hidup-hidup, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Ali bin Abi Thalib sabar. Ini datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap pertama kita itulah kesabaran. Sikap pertama, bukan kedua, ketiga. Ada sahabat wanita Nabi, keluarganya meninggal dunia. Sedih nggak? Sedih kan? Kita nasihatin orang, ya. Saya pernah ke sebuah tempat, ya, saya tanya. Saat saya nggak bilang sukunya apalah, nanti ada yang kesinggung kan. Di sini Ustaz tradisinya, kalau ada keluarga yang meninggal, kalau kita bilang sabar, dia nggak dengerin, ya. Terus gimana nasihatinnya gimana? Islam yang menjadi pedoman hidup kita, Quran dan Sunnah Nabi. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabar. Saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Nggak bisa dinasehatin, bayangin, wah ini tradisinya begitu. Gimana kita nasehatinnya? Sama seperti zaman Nabi dong. Wanita ini diberikan nasihat oleh Nabi Muhammad SAW, sabarlah, ya. Ini ujian, bahasa kita kan gitu. Sabar, ini ujian. Kata wanita ini, Anda tidak merasakan apa yang saya rasakan. Benar nggak? Anda tidak merasakan apa yang saya rasakan. Sama Nabi ditinggal. Dia nggak tahu bahwa yang menasehati adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan responnya itu dalam musibah yang pertama, bukan yang kedua, yang ketiga. Yang
Tambah dia marah-marah, Anda nggak ngerasain apa yang saya rasakan, saya bagaimana ditinggalkan keluarga, saudara dan sebagainya. Itu namanya nggak sabar. Dinasihatin nggak mau, musibah udah ya. Jadi dinasihatin, datang kepada Nabi, dia minta maaf dan sebagainya. Kata Nabi, sabar itu adalah respon yang pertama kali. Sabar, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita saat datang ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan sekedar kuat dan sabar, kita belajar dari Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam mampu melewati ujian itu dengan sangat sempurna. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Sabar dia. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ditinggalkan oleh umatnya. Umatnya nggak ada yang mau beriman. Orang tuanya kafir, kemudian pemimpinnya membakar Nabi. Bayangkan, manusia yang paling agung Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, dibakar hidup-hidup. Luar biasa. Kunna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Keturunannya sulit didapatkan. Saat anaknya menjadi qurrata ayun, bahagia, senangnya luar biasa. Apa yang terjadi? Disuruh sembelih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna tuh ujiannya, tapi dia mampu melewati seluruh ujian dengan sangat sempurna. Pantaslah dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang semakin dicinta oleh Allah, semakin berat ujiannya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillah yusib minhu. Siapa yang Allah sayang sama dia, maka Allah uji dia. Siapa yang berjuang, siapa yang sabar, jangan kalian merasa pasti masuk surga sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh penyakit yang penyakitnya itu belum pernah ada di zaman sebelumnya dan setelahnya. Apa? Semuanya kena penyakit kecuali ada yang menyebutkan lidahnya dan jantungnya. Semuanya udah kena penyakit, bayangkan. Kemudian dihilangkan hartanya. Pernah kita bangkrut, hilang semua harta kita? Pernah nggak? Hilang semua hartanya. Udah sakit, hartanya hilang, anaknya wafat. Memuncak itu ujiannya. Lalu dia sabar atas ketentuan Allah. Saat sudah mulai terganggu aktivitas ibadahnya, baru dia berdoa kepada Allah. Sholatnya udah susah, zikirnya sudah susah, dia minta kepada Allah. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Saat seketika itulah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastajabna lahu. Apa yang terjadi? Allah sembuhkan penyakitnya lantaran dia sabar. Allah mengganti hartanya 2 kali lipat. Kemudian Allah ganti keturunannya 2 kali lipat lebih banyak. Alhamdulillah. Orang-orang yang disayang oleh Allah, para nabi dan rasul, semakin dahsyat ujiannya, semakin memuncak keimanannya. Semakin nikmat diberikan oleh Allah, makin banyak bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana syukurnya Nabi? Banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Kedua, banyak-banyak melakukan aktivitas ibadah. Sholat Nabi jarang sakit. Al-Gojo di Mekah kalah smackdown dengan Nabi. Ya kan, kuat fisiknya, jarang sakitnya Nabi. Fisiknya luar biasa, tapi dia ibadah sholat sampai kakinya bengkak. Bayangin coba. Berarti sholatnya lama banget. Pernah kita sholat sampai kaki kita bengkak? Saya pernah bukan disolatkan, menjadi makmum. Imamnya baca surat Al-Baqarah 286 ayat, dia baca tuh. Karena sholat gerhana matahari, bacanya panjang. Tapi saya nggak bengkak kakinya saya. Berarti Nabi Muhammad SAW bacanya banyak dan lama. Sahabat coba-coba ngikutin Nabi Muhammad SAW, rada-rada nyerah, bener nggak? Kita nggak sholat aja ngantuk, apalagi sholat, bener nggak?
Sempoyongan gitu. Jarang imam, tiba-tiba imam sujudnya lama banget. Kenapa? Zikir istighfar kali, dia tobat kepada Allah. Bukan, dia lupa rakaat keberapa, ya. Nah, jadi ini luar biasa. Nabi baca surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa 5,5 juz lebih dia baca. Rukuknya sama seperti sujudnya, seperti dirinya. Ini luar biasa. Berarti lama banget. Tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi setiap aktivitas kita, kembalikanlah urusan kita kepada Allah melalui Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya di antara banyak, kita taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak, jangan tanya lagi. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Hai orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Surat An-Nisa ayat 59. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul sama-sama larangan Allah, sama juga dengan larangan Nabi Muhammad SAW. Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang Allah dan Rasulnya maka tinggalkan. Itu poin kehidupan kita di situ. Taat kepada Allah dan Rasul mutlak, jangan tanya lagi. Tapi taat kepada pemimpin, taat pada orang tua, taat kepada suami, itu wajib selama kebaikan. Tapi kalau menyuruh maksiat dan dosa, tidak ada lagi ketaatan. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Ada nggak suami yang banting tendang istrinya ke kamar mandi? Ada nggak? Ada nggak ajudan yang nembak tuannya nembak ajudannya sendiri? Ada nggak? Ada. Setan pernah bunuh ajudannya ya? Pernah nggak banting cekek istrinya? Nah, kata setan, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Nauzubillah min dzalik. Manusia itu posisinya ada dua. Kalau dia mengikuti Quran dan Sunnah, maka apa yang terjadi? Dia derajatnya seperti mengalahkan para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsunya ada, tapi selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Keinginan maksiat ada, tapi selalu kalah dengan ketaatannya kepada Allah. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Zulaikha, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Zaman sekarang ini kesempatan gitu loh, benar gak? Jangan kepedean, kita merasa digoda oleh setan. Siapa yang godain ente? Gak ada godain. Gak digodain aja roboh, benar gak? Justru orang yang imannya di atas rata-rata itu baru digoda. Para nabi, para rasul, para sahabat. Yang model kita gini gak ada yang godain, jatuh sendiri. Benar-benar. Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Keinginan maksiat selalu ada, tapi selalu takutnya kepada Allah luar biasa. Itulah para nabi dan rasul, itulah yang diajarkan Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Setan sulit menggoda hamba Allah yang dia ikhlas menjalankannya. Nah, ini imannya kuat, taat kepada Allahnya bagus, saat diberikan nikmat dia bersyukur, saat diuji dia bersabar. Itu sudah diajarkan oleh Nabi dan Rasul, para sahabat-sahabat mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka peganglah Quran, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau bahagia enggak? Mau selamat enggak? Dahulu Nabi Adam alaihissalam diselamatkan oleh Allah, dimanja oleh Allah lantaran dia beriman taat kepada Allah, tinggal di surga. Saat dia melanggar perintah Allah, makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, deketin aja enggak boleh. Apa yang terjadi? Dikeluarkan dari surga. Hidupnya susah. Apa yang menyebabkan kita susah dan gelisah? Karena banyak dosa, karena banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau nyaman, mau bahagia, taat kepada Allah, ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan hidup kita paham. Kesabaran itu bagaimana? Ketaatan kepada Allah itu bagaimana? Itu semua diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah terima amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, turunan saleh dan salehah.
menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sunnah Nabi itu bukan hanya jenggot doangan, gomis doangan, tapi menghidupkan dirinya taat kepada Allah, kemudian membangun keluarganya, membangun negerinya, masalah urusan politik, masalah urusan militer, masalah urusan fisik, masalah urusan transaksi dalam bisnis dan sebagainya, semua lini kehidupan sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita mendapatkan syafaat Nabi, satu, perbanyak salawat kepada Nabi, yang kedua, hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran, baca terjemahannya, amalkanlah Quran dan sunnah, insyaallah kita akan selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Silakan Bapak-bapak, Ibu yang mau bertanya. Ibu ini mungkin. Pertanyaan dari saya waktu itu, untuk jadi ikhlas, Ustaz, mohon tips-tipsnya. Karena ikhlas ketika kita dapat musibah itu kadang lebih mudah daripada ikhlas ketika kita mendapatkan kesenangan itu, kemudahan. Baik, jadi tadi saya belum lanjutkan ya. Jadi tingkatan yang pertama kata ulama ini dahsyat. Saat musibah datang, sikap terbaik adalah sabar. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Merekalah yang diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan salawat oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan petunjuk saat dia sabar. Wa basyiris sabirin, beritakan kabar gembira kepada mereka yang ditimpa musibah tapi mereka sabar. Ujiannya apa? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ketakutan, kemudian kelaparan, kehilangan makanan, kehilangan keturunan, khawatiran masa depan dan sebagainya. Maka kita harus menggantungkan diri kita kepada Allah. Di antara solusinya adalah apa? Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dari kelaparan, khawatir resesi nanti 2023, kelaparan, keamanan, nggak usah khawatir kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki diantara banyak ada 3 gampang nih. Pertama adalah Allah yang beri, itu namanya rezeki. Kita nggak mau ngapa-ngapain juga Allah beri, takdirnya udah begitu diberikan nggak? Ibarat pohon ada buahnya jatuh, kita ambil nggak ambil dia jatuh, dapat kita, alhamdulillah. Itu namanya rezeki mutlak, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nggak akan wafat sampai sempurna rezeki kita. Yang kedua, ada rezeki yang dicari, ada ikhtiarnya. Pohon ada buahnya, kita naik tangga atau pakai galak, ikhtiarnya itu. Ikhtiar menjemput rezeki. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Kita mendapatkan apa yang kita usahakan. Ada kerja keras, kerja cerdas, kerja tangkas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Kemudian ada lagi yang ketiga, rezeki itu datang saat kita memberi. Pengundang rezeki kita adalah kita bagi lagi rezeki kepada orang lain. Tandanya berterima kasih kepada Allah, terima kasih lagi kepada yang lain. Mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau Nabi orang berbuat jahat kepada Nabi, Nabi balas dengan kebaikan. Kalau orang berarti berbuat baik kepada Nabi, pasti dibalas oleh Nabi dengan kebaikan. Yang menjadi pertanyaan, jangan orang berbuat buruk dulu dah kepada kita balas dengan kebaikan. Orang berbuat baik kepada kita udah balas sampai belum? Untuk aja dulu, udah belum? Semua orang udah belum kita gituin. Itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi nggak bisa balas semuanya, kebaikan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an.
Karena kebaikannya begitu banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat yang mampu memasuki seluruh pintu surga yang ada 8. Semuanya bisa dimasukin. Beda tipis dengan kita, dia ada di dalam, kita masih dulu di luar. Pintu surga mau ditutup, kita baru datang. Kenapa? Sholat subuhnya selalu kesiangan. Nauzubillah min zalik. Nah, apa yang terjadi? Sahabat-sahabat mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah rezeki yang Allah berikan kepada kita lantaran kita bagi. Kemudian Allah di atas segalanya lagi. Tidaklah terbesit dalam diri kita. Lillahi ma fis samawati wa fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Terbesit dalam hati kita ingin berbuat baik dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ngerjain, belum melakukan, baru niat minimal. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan minimal 10 kali lipat Allah balas. Allah nggak pernah balas kebaikan kita tuh 1 kali lipat, nggak ada. 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Bahkan di akhirat 700 kali lipat. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama kali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bahkan lebih daripada itu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hambaku datang kepadaku dengan dosanya seluas bumi, setinggi langit, wala ubali, dalam hadis arba'in dijelaskan, nggak peduli Allah Subhanahu wa taala dengan dosa kita selama kita tidak mempersekutukannya, kemudian tobat sungguh-sungguh kepada Allah, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita 70 tahun, malam itu kita tobat sehari, rontok seluruh dosa kita. Alhamdulillah. Maka jangan pernah lupa untuk tobat kepada Allah setiap hari. Habis salat, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Astaghfirullahaladzim. Saya menjelang subuh tadi banyak istighfar. Kemudian yang kedua, banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakukan ini terus. Allah berikan rezeki lantaran kita istighfar. Yursilis sama alaikum bidrar. Mentok nih, gak ada duit nih, gimana? Istighfar. Allah berikan turunan dari langit air hujan. Wa yumdidkum bi amwal. Allah kasih rezeki. Percaya nggak? Istighfar. Allah berikan wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Memberikan keturunan lantaran istighfarnya kita, tobatnya kita kepada Allah. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang membiasakan istighfar, Allah akan mudahkan ketika ia sulit, Allah lapangkan ketika ia sempit, Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tingkatan pertama kata ulama, sabar. Bayangin, ujian saat datang kepada kita, sikapnya sabar. Kedua, ikhlas. Ikhlas lebih tinggi lagi tuh. Ikhlas, ujian datang dengan ikhlas. Bukan kayak toko ikhlas. Ya ada fotokopi namanya ikhlas. Kita ambil barangnya suruh bayar, ya kan? Ada juga warung sederhana, kita bayar mahal, ya kan? Ada aja manusia ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Tingkatan lebih dahsyat lagi, ridha atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal. Ada lagi tingkatan yang lebih dahsyat, saat musibah datang dia mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Dengan musibah itu menyebabkan dia semakin dekat kepada Allah. Dalam surat Al-Fajr Allah ingatkan, famal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Saat Allah kasih ujian, Allah berikan nikmat, dia merasa Allah lagi memuliakan dia. Tapi saat mendapatkan musibah, dia merasa Allah lagi menghinakan dia. Enggak. Dua-duanya adalah ujian. Saat mendapatkan nikmat kita bersyukur enggak? Kemudian saat ditimpa musibah kita sabar enggak? Dua-duanya doang. Ini doang kehidupan. Allah mau tahu sikap kita. Kita mau diuji yang enak apa yang susah? Mau kaya apa yang miskin? Gak ada yang jawab nih. Maunya kaya, maunya enak, benar enggak? Bisa jadi karena kaya menyebabkan kita lalai. Kita rajin ke masjid subuh-subuh lantaran apa? Susah hidup kita, benar enggak? Nggak usah dijawab, nggak usah, kelihatan ya. Orang kalau udah kaya belagu banget, bener gak? Udah gak kenal yang namanya masjid, bener.
Pernah kita doa gini, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam kondisi menjadi orang miskin. Pernah doa kayak gini nggak? Saya rasa nggak ada yang pernah doa begini. Nggak doa aja perasaan udah diijabah, bener nggak? Sabar dulu, Qarun susah hidupnya, diberikan kenikmatan oleh Allah, sombong dia, berubah akhirnya tidak taat kepada Allah, diuji dengan kenikmatan, lupa dia. Tapi jadilah seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, diberikan kerajaan, pasukan, avatar aja kalah, menguasai udara, bisa terbang, masya Allah, bisa bicara dengan hewan, binatang, kerajaan yang gak ada lagi setelah kerajaannya dia, masya Allah, luar biasa Pak. Tapi apa? Ini semua anugerah dari Allah. Dia termasuk orang yang bersyukur atau enggak? Dia termasuk hamba Allah yang bersyukur. Kita udah baru jadi ketua RT, sombong banget, dipanggil udah gak nengok, bener gak? Jokowi dipanggil Megawati, sekarang gak mau dia. Megawati dipanggil Jokowi juga gak mau. Ya iyalah, namanya Jokowi, namanya Mega, gak mau ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah kita dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang kaya raya tidak menyebabkan dia lalai kepada Allah. Ada sahabat yang diuji oleh Allah dengan kesulitan tidak menyebabkan dia mengeluh kepada Allah. Dua-duanya masuk surga. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba Allah yang bersyukur, dijauhkan dari sifat kufur, dan juga diberikan kekuatan dan kesabaran saat diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak nyari ujian, nggak ada yang minta ujian, jangan. Tapi saat itu datang, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran, dan husnuzan. Semua maunya Allah, bukan maunya kita. Kalau maunya kita, bisa jadi kata Allah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an taqra'u syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kita enggak suka bisa jadi mulia di sisi Allah. Sesuatu yang kita suka jelek di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu nih kehidupan kita dari awal sampai akhir Allah yang belok-belokin nih, ternyata itu hikmahnya luar biasa. Kita akan nangis senangis-nangisnya karena sayangnya Allah kepada hambanya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Semua para nabi dan rasul diberikan doa, dan doanya itu mustajab. Dia menginginkan dunia diberikan, tapi apa yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW adalah dia mendoakan umatnya, umat Nabi Muhammad SAW. Wahai Aisyah, apa yang engkau inginkan? Aku minta didoakan oleh engkau agar aku selamat, diampuni dosa, masuk ke dalam surga. Didoain oleh Nabi, bahagianya luar biasa. Wahai Aisyah, ketahuilah demi Allah, sungguhnya aku berdoa kepada Allah sehari 5 kali, itu salat wajib kan, selalu dilantunkan doa kepada Allah. Hal yang sama aku lakukan sebagaimana aku doa kepadamu. Untuk siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah selayaknya, tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintai Nabi melebihi cintanya kepada dirinya, melebihi cintanya kepada orang tua, anak, dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah wa fathun qarib. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya banyak bicara, pasti banyak salahnya. Waktu syuruk telah tiba. Ini diantara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat 2 rakaat. Mudah-mudahan mendapatkan pahala haji umrah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.